Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu kulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim. Udah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam video tersebut, yaitu videonya KHS, beliau itu menyatakan tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak di teman-teman itu yang bertanya, benarkah pernyataannya beliau ini? Setelah saya amati, setelah saya teliti, setelah saya perhatikan, ternyata beliau itu di dalam berpendapat, di dalam memahami hal tersebut, tidak murni pendapatnya sendiri, akan tetapi beliau ini mengambil pendapatnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Lima karangannya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, ternyata memang di sana tidak ada pernyataannya beliau yang menyatakan bahwasanya adanya satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian pernyataannya KHS ini tidak bertentangan dengan pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian keiskalannya dari teman-teman itu, kalau begitu berarti tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita lihat pendapat dari para ulama, itu di sana memang menyatakan tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara sharih menjelaskan tentang adanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana banyak mengutip ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya begini, secara khusus memang tidak ada yang menjelaskan sifat wujudnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Akan tetapi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama ini pendekatannya di dalam memberi pemahaman tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai dalil akli namanya. Nah, di dalam dalil akli ini muncullah dua dalil, yaitu dalil tafsili dengan dalil ijmali. Yang dalil ijmali ini ulama mengatakan seseorang mukmin yang tidak tahu tentang dalil ijmali dikatakan sebagai mukminan asiyan. Keterangan ini seperti yang ada di dalam kitab Tafsitul Aqaid Al-Islamiyah. Wa yu'tabaru mu'minan asiyan man arafa Allah Ta'ala wa ataqada wujudahu wa sifatihi walakinnahu la ya'rifu dalilan ala wujudillahi. Dan dianggap sebagai mukmin yang asian seseorang yang tahu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tidak tahu tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'a istita'atihi an-nadharah wa ma'rifatad dalili, serta dia mampu untuk nadhar dan ma'rifatud dalil tersebut. Walau ijmalan, meskipun secara dalil ijmali. Jika orang dalam keadaan ini, maka orang ini dianggap sebagai mukminan yang asian. Kemudian contoh dalil yang ijmali itu adalah antaqula lahu mad-dalilu ala wujudillahi. Apa dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian berkata fayaqulu ad-dalilu ala dzalika wujudu hadzal alami masalan. Dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya alam ini. Jadi gambaran dalil ijmali itu adalah
menggambarkan adanya alam ini, adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak tahu tentang dalil yang semacam ini, maka dianggap sebagai mukminan yang asian. Sehingga dalil ijmali ini dimasukkan kepada fardhu ain bagi setiap mukallaf. Fad-dalilu al-ijmaliyu fardun ainiyun ala jami'il mukallafina. Dalil ijmali ini merupakan fardhu ain bagi semua orang-orang mukallaf. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan orang yang tidak tahu dalil ijmali, orang yang tidak tahu dalil tafsili itu dianggap imannya tetap sah, tidak berdosa orang tersebut. Apabila di dalam hatinya itu tertanam kemantapan akidah, sekiranya orang tersebut tidak ragu-ragu. Jadi mengenai pandangan dalil ijmali ini harus diketahui oleh orang mukallaf, maka ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan itu fardhu ain, jadi kalau tidak tahu maka orang itu berdosa meskipun dia yakin terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dalil ijmali, dalil tafsili itu tidak wajib asalkan orang itu sudah punya kemantapan di dalam hatinya dan orang itu tidak akan menimbulkan keraguan. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kifayatul Awam tentang dalil naklinya adanya Allah Subhanahu wa taala, والدليل على وجوده تعالى حدوث العالم أي وجوده بعد عدم والعالم أجرام كالذات وأعراض كالحركة والسكون والألوان. Artinya adalah dalil aklinya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya alam ini. Jadi adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam itu apa? Alam itu terdiri dari ajram. Ajram itu apa? Zat. Kemudian a'rad. A'rad ini apa? A'rad itu adalah seperti harokah, seperti diam, seperti warna. Itu alam. Berarti alam itu bukan hanya bumi, bukan hanya yang kita lihat ini. Akan tetapi yang disebut dengan alam itu adalah meliputi ajram dengan a'rad. Dari kesimpulan ini menjelaskan bahwasanya pandangan dari Kahasas itu tidak bertentangan dengan pandangan para ulama, khususnya pandangannya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian tentang masalah dalil adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak. Akan tetapi dalil yang secara khusus menjelaskan adanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Oleh karena itu, Kahasas mengatakan tidak ada satu dalil pun di dalam ayat Al-Qur'an atau tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang menjelaskan tentang adanya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang dalil ijmali, ulama ada dua pandangan. Ada yang mengatakan itu wajib bagi setiap mukallaf, jika tidak tahu dalil ijmali maka dianggap orang itu sebagai mukmin asian. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan dalil ijmali dan tafsili itu bukan hal yang fardhu bagi setiap mukmin asalkan dia sudah punya kemantapan akidah di dalam hatinya sehingga tidak timbul keraguan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya pada teman-teman, jika kita mau menilai seseorang maka harus kita meneliti memang pendapatnya orang tersebut, kemudian kita bandingkan dengan pendapatnya para ulama-ulama yang ada. Kalau dia menyebutkan pendapatnya seorang ulama, maka telitilah pendapat itu. Kemudian setelah kita benar-benar meneliti, baru kita menyampaikan pandangan kita terhadap orang tersebut. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.